Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia, menjelaskan cara melestarikan rumah adatnya, menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia, serta menjelaskan cara melestarikan pakaian adat. Keragaman rumah adat di Indonesia. Selain suku dan daerah, rumah adat juga merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat rumah adat di Indonesia beragam. Selain keragaman, bentuk rumah adat juga disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, ini merupakan gambar dari daftar rumah adat yang ada di Indonesia sejumlah 34 provinsi. Nah, mari kita lihat satu persatu atau sebagiannya. Setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri. Contoh, rumah adat Balai Batak Toba. Di mana keunikan dari rumah ini adalah rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dari kaki kerbau melalui tiang-tiangnya pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak Toba, Sumatera Barat. Rumah adat Joglo yang merupakan asal Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Keunikan dari rumah Joglo ini adalah rumah adat ini terdiri atas pandopo, pringgitan, dan omah dalam. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang, dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan tersebut sokoguru. Rumah joglo memerlukan bahan luas untuk memuat banyak tamu. Rumah Panjang yang merupakan asal Provinsi Kalimantan Barat. Keunikan dari rumah panjang ini adalah memiliki tinggi 5-8 meter, panjangnya 180 meter, dan lebar 30 meter. Bangunan terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Rumah Lamin asal Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah Lamin ini adalah memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 2 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Rumah Tongkonan yang merupakan asal daerah Sulawesi Selatan, di mana rumah Tongkonan ini memiliki keunikan yaitu bentuk rumah menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkat sosial penghuninya.
rumah Hona yang merupakan asal Provinsi Papua Barat dan Papua. Keunikan rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan yang dindingnya dari papan dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Itulah ciri dari keunikan masing-masing rumah adat yang ada di Indonesia. Keanekaragaman bentuk rumah adat yang dimiliki oleh setiap rumah adat pastinya memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Makanya kita harus melestarikan rumah adat tersebut dengan cara mengunjungi rumah adat saat libur ke suatu daerah, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah, menghargai bentuk rumah adat suku lain, mempromosikan keindahan rumah adat daerah sesuai dengan pengetahuan kita. Keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai pakaian adat yang disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakat. Pakaian adat biasanya dipakai pada acara tertentu seperti pesta adat dan pernikahan. Pakaian adat memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Beberapa contoh nama-nama pakaian adat di Indonesia seperti terlihat dalam tabel. Sumatera ada ulele balang dari Aceh, ulos dari Sumatera, bundokan doang dari Sumatera Barat, belanga, kemudian aisan, serta paksian. Kalau daerah Jawa ada baju pangsi, adat Betawi, kebaya, kesatrian, dan pesaan. Kalimantan ada baju perang, ada baju bagajah, gamuling, ada baular lulut. Kemudian kalau Sulawesi ada biliu, ada pakaian adat suku Tolako, ada baju ngembe, ada baju bodo, dan pakaian adat Mandar. Sedangkan kalau Maluku ada baju cele dan pakaian manteren lamu. Sedangkan Papua ada adat ewer dan ada pakaian adat Papua. Nah, mari kita lihat contoh gambar pakaian adat. Ini adat dari Sumatera Barat. Ini adalah pakaian adat dari Aceh. Ini pakaian adat dari Jawa Barat. Ini pakaian adat dari Jawa Timur. Ini pakaian adat dari Nusa Tenggara. Sedangkan ini adalah pakaian adat dari Maluku. Itulah pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Betapa besar dan banyak keragaman yang dimiliki oleh Indonesia atas pakaian adat. Maka kita harus melestarikan pakaian adat tersebut. Cara melestarikannya adalah bangga menggunakan pakaian adat, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin, menghargai pakaian adat dan dari daerah lain, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuan kita. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasan. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang diperoleh baik dicatat agar tidak lupa dan bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, kalian bisa berlatih dengan membaca teks yang ada di dalam buku paket. Demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan kalian dalam memahami pelajarannya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.